Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Anissa Lestari. Ibu selaku guru mata pelajaran IPA kelas 8 E, F, dan G. Baiklah, sekarang kita akan mempelajari materi mengenai sistem gerak pada makhluk hidup. Untuk memahaminya, ayo kita pelajari materi ini dengan penuh semangat. Materi yang pertama, Ibu akan membahas tentang sistem gerak pada manusia. Alat gerak pada manusia terdiri dari rangka atau tulang, sendi, kemudian otot. Perhatikanlah gambar rangka berikut ini. Fungsi utama rangka bagi tubuh manusia adalah yang pertama, memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh kita. Yang kedua, rangka dapat melindungi organ dalam seperti jantung, hati, ginjal, dan organ yang lainnya. Kemudian yang ketiga, rangka juga merupakan tempat menempelnya otot sehingga tulang dapat digerakkan. Dan rangka adalah alat gerak yang pasif, artinya rangka tidak bisa digerakkan jika tidak ada otot. Dan yang keempat, di bagian tulang tertentu terjadi pembentukan sel darah merah. Sekarang perhatikanlah struktur rangka berikut ini. Struktur rangka atau tulang manusia yaitu terdapat benjolan pada bagian ujung. Lekukan dan tonjolan itu berfungsi sebagai tempat menempelnya otot. Kemudian di bagian permukaannya atau bagian terluar tulang ditutupi oleh membran yang dinamakan periosteum. Tulang keras atau disebut juga tulang kompak mengandung zat kapur dan fosfor yang berfungsi untuk menguatkan tulang kita. Di bagian tengah tulang ada yang dinamakan sumsum tulang. Sumsum tulang tersebut menghasilkan sel darah merah. Untuk yang selanjutnya adalah bentuk tulang manusia. Bentuk tulang dibagi menjadi 4. Yang pertama ada tulang panjang atau tulang pipa. Contohnya yaitu seperti tulang lengan atas dan tulang paha. Untuk yang kedua ada tulang pipi. Salah satu contohnya yaitu tulang dada. Yang ketiga, tulang pendek. Contohnya yaitu seperti tulang pergelangan tangan. Dan yang keempat, ada tulang tidak beraturan. Salah satu contoh tulang tersebut ada di ruas tulang belakang. Alat gerak pada manusia yang selanjutnya adalah sendi. Sendi merupakan tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Seperti yang kita ketahui, struktur tulang manusia itu sangat keras. Tetapi karena adanya sendi, kita dapat melakukan berbagai macam kegiatan dan gerakan. Berdasarkan geraknya, sendi terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sinartrosis, disebut juga sendi mati. Sendi ini tidak dapat digerakkan, contohnya seperti tulang tengkorak. Yang kedua adalah amfiartrosis atau disebut juga sendi kaku, yaitu sendi yang dapat digerakkan namun gerakannya terbatas. Contohnya seperti sendi antar ruas tulang belakang. Dan yang ketiga adalah diartrosis, yaitu disebut juga sendi gerak. Sendi ini dapat digerakkan secara bebas. Karena diartrosis merupakan sendi yang dapat digerakkan secara bebas, maka terbagi lagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah sendi peluru. Sendi ini menghubungkan tulang yang bulat masuk ke tulang lain yang berongga seperti mangkuk. Sendi ini dapat membentuk gerakan sangat bebas. Contohnya yaitu sendi antara tulang lengan atas dan tulang belikat, serta antara tulang pinggul dan tulang paha. Selanjutnya adalah sendi engsel. Tipe sendi ini mempunyai gerakan satu arah, ada yang ke depan dan ada yang ke belakang. Sistem kerjanya seperti engsel pintu. Contohnya adalah sendi-sendi pada siku dan lutut. Selanjutnya yang ketiga ada sendi putar. Sistem kerjanya yaitu salah satu tulang berfungsi sebagai poros
dan ujung tulang yang lain berbentuk cincin yang dapat berputar pada poros tersebut. Contohnya adalah persendian yang terdapat di antara tulang tengkorak dengan tulang leher. Yang keempat adalah sendi pelana, yaitu pertemuan antara dua tulang yang berbentuk seperti pelana. Sendi ini dapat menggerakkan tulang kedua arah, yaitu belakang dan ke samping. Contoh sendi ini adalah pada pangkal ibu jari kita. Dan yang terakhir adalah sendi geser. Sendi ini menghubungkan antara dua tulang yang memiliki permukaan yang datar. Sistem kerjanya yaitu salah satu bagian tulang bergerak menggeser di atas tulang lain. Contoh dari sendi ini adalah pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Dan alat gerak yang terakhir adalah otot. Otot adalah penggerak tubuh dan alat gerak yang aktif. Dikatakan alat gerak yang aktif karena jika tidak ada otot, maka tulang kita tidak bisa digerakkan. Kemudian 35-40% bagian dari massa tubuh kita terdiri dari jaringan otot. Dan kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari karena adanya otot yang berkontraksi. Keadaan otot pada saat berkontraksi adalah otot akan memadat dan memendek sehingga diameternya akan membesar. Tapi pada saat relaksasi atau kita sedang dalam keadaan istirahat, maka otot akan memanjang dan diameter otot akan mengecil. Sistem kerja otot juga terbagi menjadi dua, ada yang secara sadar dan ada secara tidak sadar. Untuk yang secara sadar, otot kerjanya dapat dikendalikan, apakah harus digerakkan atau tidak. Contohnya, pada saat kita makan, minum, menulis, dan lain sebagainya. Untuk yang secara tidak sadar, maka otot ini tidak dapat dikendalikan. Otot tersebut bekerja sepanjang hari. Contohnya seperti otot jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh. Jaringan otot dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah otot rangka. Otot ini paling banyak terdapat di dalam tubuh. Otot ini juga disebut dengan otot lurik. Otot rangka melekat pada tulang dan tergolong otot yang sadar. Artinya, kita dapat mengontrol penggunaan otot ini, misalnya pada saat kita ingin berjalan dan kapan pada saat kita tidak ingin berjalan. Yang kedua adalah otot polos. Otot polos terdapat pada dinding lambung usus halus, rahim, kantung empedu, dan pembuluh darah. Otot polos berkontraksi dan berelaksasi dengan lambat. Dan otot polos juga tergolong dalam otot tak sadar. Dan yang terakhir adalah otot jantung. Otot ini hanya ditemukan di jantung dan tergolong otot yang tidak sadar. Otot jantung berkontraksi sekitar 70 kali per menit sepanjang hari selama hidup kita. Kemudian yang selanjutnya adalah gangguan dan kelainan pada sistem gerak manusia. Gangguan atau kelainan yang pertama adalah rickettsia. Ini terjadi karena kekurangan vitamin D, sehingga proses pengerasan tulang terganggu. Penyakit ini biasanya terjadi pada anak-anak. Rickettsia menyebabkan tulang kaki tumbuh membengkok seperti yang ditunjukkan pada gambar. Gangguan yang kedua adalah osteoporosis. Ini disebabkan karena kekurangan kalsium dan umumnya terjadi pada orang dewasa dan orang tua. Tulang yang kekurangan mineral akan menjadi rapuh dan mudah patah. Perhatikanlah gambar berikut ini. Tulang sebelah kiri menunjukkan tulang yang masih sehat dan normal. Untuk tulang yang sebelah kanan adalah tulang yang sudah terkena penyakit osteoporosis. Yang ketiga adalah artritis. Ini merupakan penyakit sendi. Penderita penyakit ini mempunyai tulang rawan sendi yang rusak, dan rematik adalah salah satu bentuk dari artritis. Kelainan yang keempat adalah fraktura atau patah tulang. Seperti yang kita ketahui, tulang memiliki struktur kuat dan lentur. Namun demikian, tulang juga dapat patah.
Salah satu penyebab terjadinya patah tulang adalah karena tulang mengalami benturan yang keras, misalnya pada saat kecelakaan atau jatuh dari tempat yang tinggi. Tulang belakang manusia yang normal tidaklah lurus tetapi melengkung. Agar kalian memahaminya, coba perhatikanlah gambar yang pertama. Gambar pertama tersebut menunjukkan tulang belakang manusia yang normal. Gambar yang kedua menunjukkan kelainan yang disebut kifosis. Kifosis merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan di bagian dada ke arah belakang. Penderita kifosis, tubuhnya terlihat bungkuk. Ini disebabkan karena penyakit seperti TBC dan kebiasaan duduk yang salah. Gambar yang ketiga menunjukkan kelainan yang disebut dengan lordosis. Ini merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan ke arah depan. Orang yang mengalami kelainan ini, pinggangnya terlihat lebih menonjol ke depan. Ini disebabkan karena perut penderita yang terlalu besar, misalnya karena hamil atau kegemukan. Dan gambar yang terakhir menunjukkan kelainan yang disebut dengan skoliosis. Skoliosis adalah melengkungnya tulang belakang ke arah samping. Ini disebabkan oleh polio atau kebiasaan duduk dan berposisi yang salah. Sekian materi pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan. Ibu harap kalian tetap semangat belajar ya. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.